Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 28 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Agustinus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu senantiasa menunjukkan jalan, kebenaran dan kehidupan bagi kami. Bukalah mata hati kami, agar senantiasa memperhatikan sabdamu dan menimba kekuatan daripadanya. Semoga berkat pertolonganmu, kami mempertanggungjawabkan hidup kami dengan gembira, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 27 sampai 32. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhlah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah surat yang ditulis tahun 50. Dan ini termasuk daftar surat-surat awal yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat pertama Tesalonika ditulis setelah mendapat kabar gembira dari Timotius bahwa iman umat Tesalonika bertumbuh dengan baik. Ucapan syukur dan pujian Paulus bagi jemaat di Tesalonika, karena mereka bertahan dalam iman akan Yesus Kristus walaupun mendapat tantangan dan permusuhan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan agama baru, yaitu kekristenan, yang dianut oleh jemaat Tesalonika. Paulus memuji mereka dengan berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab
kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Umat Tesalonika adalah umat yang betul-betul percaya bahwa Allah dalam Yesus Kristus mengerjakan karya keselamatan bagi manusia. Dan mereka benar-benar bersaksi tentang hal itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka itu munafik. Mereka terlihat dari luar sebagai seorang yang saleh. Mereka berdoa di pasar atau di jalan-jalan pada waktu doa supaya mereka dilihat oleh orang banyak bahwa mereka itu saleh. Padahal hati mereka jauh dari Allah. Kemunafikan mereka dikecam oleh Yesus dan Yesus berkata, "Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Yesus mengecam mereka bukan karena berdoanya, tetapi karena lewat doa itu mereka hanya ingin memamerkan dirinya supaya dianggap saleh oleh orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemunafikan adalah sikap hidup yang berpura-pura. Orang berpura-pura melakukan sesuatu dengan senyum padahal hatinya menggerutu. Orang berlaku seolah-olah beriman akan Allah, tetapi perilakunya menyimpang dari jalan Allah. Hidup benar adalah hidup yang jujur dan tidak pura-pura. Orang menampilkan diri apa adanya, bukan ada apanya, tetapi sungguh-sungguh otentik, orisinil. Jemaat Tesalonika dipuji oleh Paulus karena mereka menampilkan diri apa adanya. Mereka jujur dan mereka sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka setia kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan nasihat Paulus, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini dan teladan orang-orang jemaat di Tesalonika, kita pun juga diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan kita setiap hari. Karena dari situlah orang akan mengalami rahmat dan berkat dari Tuhan melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat dalam hidup kita setiap hari. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan padanya, ya Allah kau penaungku, kau kubu dan perisai
berjanganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurengkuh. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.